pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai transparansi manifestasi pemusnahan korupsi politik. Nah, berikut adalah profil singkat saya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi Transfer di Universitas 11 Maret. Sebelumnya saya juga pernah menempuh pendidikan D3 Akuntansi di Universitas Airlangga. Nah, di sini Corruption Perception Index tahun 2020 menyebutkan bahwasannya Indonesia berada di ranking 102 dengan skor 37. Nah, dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain gitu ya. Seperti ini ada New Zealand, kemudian ada Denmark, Finland, bahkan Singapura itu berada di ranking 1. Singapura berada di ranking 3. Dengan perolehan skor Singapura yaitu sebesar 85. Nah, di sini terlihat bahwa skor CPI antara Indonesia dengan Singapura yang mana negara tersebut sama-sama terletak di wilayah Asia Tenggara memperoleh skor yang berbeda gitu, yang mana perbedaannya ini, gap-nya ini cukup jauh ya antara Indonesia dengan Singapura. Nah, hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia itu memang masih marak ya untuk dilakukan. Indonesia ini masih dibilang masih negara korup gitu kan. Nah, di sisi lain nih ada penilaian lain yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2021 menyebutkan bahwasannya Indonesia berada di posisi 3,88 di tahun 2021. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai aware, sudah mulai berperilaku anti korupsi, sudah mulai sadar bahwasannya korupsi memang patut untuk diperangi, untuk dimusnahkan ya, untuk diberantas seperti itu. Nah, dilihat dari grafiknya sendiri, sejak tahun 2012 hingga saat ini 2021, memang cenderung tidak signifikan selalu naik ya, tapi naik turun. Tapi jika dibandingkan dengan 2012 itu posisi 2021 ini menandakan patut diapresiasi tingkat kesadaran masyarakat. Nah, balik ke Corruption Perception Index tadi menyebutkan bahwa Indonesia berada di ranking 102 gitu kan. Yang mana menandakan bahwa praktik korupsi ini masih marak terjadi di Indonesia gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan korupsi apa sih yang terjadi gitu kan. Kan banyak sekali ya kasus korupsi itu. Jenisnya banyak sekali. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan Indonesia berada di ranking 102 gitu kan. Nah, di sini data menyebutkan bahwa KPK itu mengatakan bahwa 90% kasus korupsi yang terjadi itu merupakan kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang berada di lingkungan pemerintahan daerah gitu. Nah, ada data lain yang mengungkapkan bahwa ini juga ada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi. Kemudian bahkan juga di lingkungan pemerintah kota gitu kan. Bahkan ini juga ada KPK menahan pejabat Kementerian Agama gitu yang melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa gitu. Bahkan ini juga ada pengadaan barang dan jasa di korupsi yang dilakukan oleh BUMN gitu ya. Jadi pejabat publik lah. Ini cenderung melakukan praktik korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan di mana mereka menjabatnya, seperti itu. Nah, kita sering banget kan dengar korupsi gitu ya di media sosial, di televisi, kita sering nonton banyak sekali kasus-kasus korupsi itu. Terus apa sih korupsi itu kan? Definisi korupsi itu apa sih gitu kan? Nah, korupsi itu menurut definisi dari
beberapa para ahli, korupsi merupakan suatu tindakan oleh seseorang yang melanggar aturan atau posisi publiknya, dan dimulai secara sadar dan dimaksudkan untuk membawa keuntungan pribadi kepada mereka, pihak ketiga, atau organisasi yang terlibat. Jadi, memang korupsi ini memberikan keuntungan pribadi ya bagi si oknum. Tidak peduli apakah itu dalam bentuk pemberian hadiah sederhana, tindakan penipuan, ataupun penyediaan informasi yang menyesatkan. Jadi, memang korupsi ini singkatnya itu apa ya, tindakan yang memang itu melanggar aturan, kemudian dari tindakan tersebut gitu kan akan memberikan keuntungan pribadi gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa si oknum ini korupsi ya, karena untuk memberikan keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri secara langsung ataupun organisasi tempat di mana dia menjabat seperti itu. Nah, jadi bisa apa ya, kalau misalnya dilihat dari definisinya juga korupsi ini luas gitu kan, karena apapun tindakan yang melanggar aturan gitu kan. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa jenis korupsi gitu. Dari sumber yang saya ambil gitu, dia menyebutkan ada sekitar 10 jenis korupsi. Nah, tapi di sini akan saya membahas 3 yang sering kita dengar ya, yang sering terjadi di lingkungan kita gitu. Yang pertama ada bribery atau penyuapan. Nah, bentuk korupsi ini paling umum terjadi gitu. Nah, penyuapan sendiri itu merupakan tindakan untuk membayar perlakuan khusus yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menerima uang, informasi, posisi, atau penghargaan dari proyek yang diinginkan. Jadi, bentuk korupsi suap ini, penyuapan ini, misalnya nih penyuapan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, kemudian ada penyuapan untuk mendukung penipuan, penyuapan untuk mendukung persaingan yang tidak sehat. Nah, contoh singkatnya itu misalnya suatu pejabat gitu kan, ingin misalnya katakanlah dia ingin naik jabatan gitu kan. Nah, biar dia ini bisa dengan mudah gitu kan untuk naik jabatan, misalnya dia membayar atau dia melakukan suap kepada pihak yang menyelenggarakan kenaikan jabatan itu sendiri. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk salah satu jenis korupsi gitu kan. Nah, penyuapan ini kita juga sering mengaitkan dengan pemerasan gitu. Sebenarnya pemerasan dengan penyuapan ini berbeda ya, karena pemerasan ini sendiri itu jika misalnya dikasih contoh gitu, itu seperti kasus katakanlah kasus yang terjadi beberapa waktu lalu itu Bupati Probolinggo ya, itu yang melakukan yang ditangkap waktu itu karena dia melakukan pemerasan kasus pemilihan calon kepala desa. Jadi si Bupati Probolinggo ini memanfaatkan posisinya atau memanfaatkan jabatannya untuk memeras si calon kepala desa ini tadi. Jadi agar si calon kepala desa ini bisa terpilih untuk menjadi kepala desa, nah si bupati ini memanfaatkan posisinya untuk kalau kamu pengen terpilih, kamu harus bayar ke saya seperti itu. Nah, ini pemerasan nih. Jadi si oknum ini adalah pihak yang menerima uangnya. Sementara kalau suap ini lebih ke si oknum ini akan membayar seperti itu. Tapi memang keduanya ini sama-sama menyalahgunakan jabatan mereka gitu kan. Dan sama-sama juga melanggar aturan untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada investment. Ini merupakan penggelapan dana ya. Jadi yang melibatkan individu yang memperoleh uang atau hak istimewa atau harta benda yang dapat mereka akses tetapi sebenarnya tidak menjadi hak mereka. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis korupsi ya.
penggelapan dana. Kemudian ada juga konflik of interest atau konflik kepentingan. Ini juga merupakan jenis-jenis korupsi. Nah, konflik kepentingan ini kalau misalnya diberi contoh itu, katakanlah ada suatu pejabat, misalnya dia bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkungan yang dia jabat, seperti itu. Nah, dia dalam melakukan proyek itu ya, pengadaan proyek itu, tender itu, dia tidak melakukan secara aturannya. Karena apa? Karena ini tadi ada konflik of interest. Nah, dalam bentuk seperti apa? Nah, di sini ketika suatu pemerintahan gitu kan mengadakan proyek pengadaan barang dan jasa gitu. Nah, si perusahaan penyedia jasanya ini kan itu akan berebutan gitu ya untuk kemudian mendaftar gitu kan. Nah, di sini si pejabat tadi tidak melakukan proses itu sebagaimana mestinya gitu, karena dia menggunakan perusahaan di mana dia memegang kendali di perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk kenapa? Karena dengan dia menggunakan perusahaan di mana dia mempunyai kendali di perusahaan tersebut gitu, dia akan dengan mudah untuk memanipulasi transaksi tersebut gitu. Misalnya dia akan menaikkan harga, kemudian selisihnya akan menjadi akan dia klaim menjadi keuntungan pribadi dia sendiri gitu kan. Nah, ini juga termasuk salah satu jenis korupsi gitu. Yang mana kasus ini juga sering kita temui ya di Indonesia sendiri seperti itu. Nah, kemudian apa sih penyebab dan akibatnya gitu ya praktik korupsi ini gitu. Nah, kalau jadi kan kalau korupsi ini salah satu bentuk fraud gitu kan, karena memang fraud itu banyak sekali jenisnya, tidak hanya korupsi gitu kan. Nah, korupsi sendiri juga tadi banyak juga nih jenis-jenisnya. Nah, kita sering dengar ada yang namanya fraud triangle gitu kan, dimana itu menyebutkan faktor-faktor mengapa seseorang itu melakukan fraud seperti itu. Itu ada misalnya pressure, kemudian ada opportunity, kemudian ada rationalism. Nah, di sini saya akan membahas faktor lain yang menjadi penyebab juga mengapa praktik korupsi ini masih marak terjadi, khususnya di lingkungan pemerintahan gitu kan. Nah, yang pertama ada kurangnya transparansi. Nah, ini kurangnya transparansi pemerintah yang dikombinasikan dengan pejabat yang dibayar rendah apabila dibandingkan dengan biaya kampanye yang mereka keluarkan, seperti itu. Jadi memang transparansi ini tidak pemerintah belum maksimal gitu ya untuk melakukan transparansi ini, sehingga ini menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik korupsi. Kemudian ada juga sistem pengendalian yang lemah gitu, dan konsentrasi kekuasaan di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena memang setiap seharusnya kan pengendalian internal itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga memang benar-benar kuat dan kokoh, sehingga pengawasannya nanti akan lebih maksimal gitu kan, untuk kemudian bisa merasakan adanya indikasi-indikasi yang mengarah kepada praktik korupsi gitu. Nah, sementara sistem pengendalian yang lemah ini berkontribusi untuk menyebabkan para oknum untuk melakukan praktik korupsi seperti itu. Nah, korupsi ini berhasil dipraktikkan
di hampir semua bidang kan. Nah, tentu saja berakibat yang apa ya? Akibatnya itu sangat-sangat negatif, sangat-sangat buruk gitu kan. Nah, apa saja sih akibatnya gitu kan? Nah, yang pertama itu yang merasa sangat dirugikan akibat dari korupsi ini adalah negara. Jadi negara pasti akan merasa sangat-sangat dirugikan karena adanya praktik korupsi ini. Karena kenapa? Karena seharusnya uang yang akan digunakan untuk proses pembangunan, terus untuk meningkatkan ekonomi negara gitu kan, malah digunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab yang diklaim sebagai keuntungan pribadi mereka gitu. Malah dana-dana ini mereka buat untuk ya keuntungan pribadi mereka gitu kan. Ya jelas negara rugi dong seperti itu kan. Nah, terus yang kedua yang tidak kalah penting adalah akibatnya yaitu muncul ketidakpercayaan yang tumbuh di masyarakat kepada elit pemerintahan. Jadi karena kasus korupsi ini kan berarti kan masyarakat menilai bahwasannya pejabat ini tidak melakukan apa ya tanggung jawabnya sebagaimana mestinya gitu kan. Jadi masyarakat ini akan bereaksi tidak percaya kan untuk di kemudian hari bahwasanya mereka menilai bahwa pejabat sudah tidak bisa memang tidak patut untuk dipercaya lagi gitu kan. Jadi muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada elit pemerintahan seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sempat disinggung mengenai korupsi di pengadaan barang dan jasa, itu memberikan kontribusi yang 90% ya untuk terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai korupsi yang terjadi di proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, di sini terdapat perbedaan yang tipis antara pengadaan dan korupsi ketika memahami pengadaan pemerintah sebagai kegiatan sektor publik yang beroperasi dengan anggaran negara dan mendistribusikan kembali dana publik ke sektor swasta sebagai imbalan atas pasokan barang dan jasa. Nah, kenapa ini disebutkan ada perbedaan yang tipis antara apakah ini bisa disebut dengan pengadaan atau justru merupakan praktik korupsi itu? Karena memang proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan ini tahap-tahapannya itu cukup banyak dan complicated gitu kan. Jadi di sini muncul celah untuk kemudian dimanfaatkan oleh pejabat tertentu gitu untuk melangsungkan praktik korupsi seperti itu. Nah, celah ini juga memberikan peluang yang menggiurkan juga bagi si penyedia jasa untuk mendapatkan keuntungan dari distribusi dana publik yang telah menjadi salah satu alasan juga kenapa mereka misalnya mendaftar atau mengikuti proyek pemerintah tersebut. Nah, karena memang seluruh proses dalam satu prosedur pengadaan barang dan jasa ini memakan waktu dan biaya yang mahal, sehingga dari sisi penyedia jasa sendiri memutuskan untuk untuk meningkatkan peluang mereka untuk kemudian mereka terpilih menjadi pemenang tender di proyek tersebut, mereka akan misalnya melakukan suap kepada pejabat di pemerintah tersebut. Nah, ini yang kemudian yang muncul tadi perbedaan yang tipis antara pengadaan dan praktik korupsi seperti itu. Nah, korupsi ini dapat terjadi pada setiap fase proses pengadaan. Namun memang yang paling umum adalah pada tahap kualifikasi atau evaluasi seperti itu. Nah, faktor lain yang memfasilitasi praktik korupsi di
sektor pengadaan publik itu misalnya regulasi yang buruk dari berbagai prosedur. Kemudian lagi-lagi adanya tingkat transparansi yang tidak memadai dalam pelaksanaan prosedur. Kemudian ada juga kurangnya publisitas sehubungan dengan kontrak pengadaan yang dibuat. Nah, faktor lain juga misalnya birokrasi yang berlebihan yang memang disengaja dari prosedur pengadaan publik tersebut. Jadi kan misalnya nih persyaratannya untuk mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa ini cukup rumit gitu kan. Nah, inilah yang mendorong para penyedia jasa untuk kemudian menghindari aturan tersebut dengan cara mereka tadi misalnya memberikan suap kepada pejabat yang bertanggung jawab di proyek tersebut. Nah, inilah yang memang korupsi di pengadaan barang dan jasa ini bisa dikatakan memberikan peluang yang cukup besar ya untuk kemudian oknum-oknum itu melegalkan prakteknya seperti itu. Nah, di sini tadi saya sebutkan bahwasanya memang fasenya itu membutuhkan waktu dan biaya yang besar gitu kan. Nah, lalu fase-fasenya itu apa saja sih? Nah, di sini ada 4 fase. Ada fase pemilihan objek. Nah, ini itu si pejabat yang berkewajiban mengadakan proyek ini akan menentukan parameter dasar pengadaan, misalnya spesifikasi teknis, harga perkiraan, kemudian periode pelaksanaan, kemudian menghitung anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, dan fase ini diakhiri dengan pemilihan prosedur tertentu dan keputusan untuk memulai prosedur pengadaan. Jadi di fase pemilihan objek ini si pejabat atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan proyek itu melakukan persiapan akan seperti apa nanti proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu fase pengumuman. Nah, di fase ini dia yang bertanggung jawab menyiapkan dokumentasi yang diperlukan untuk peluncuran prosedur pengadaan, misalnya pengumuman resmi tentang prosedur, formulir aplikasi, kemudian ada spesifikasi teknis, dan parameter lain atau pengukuran lain yang terlibat di proses pengadaan barang dan jasa ini. Jadi, fase pengumuman ini si penyelenggara itu mulai mengumumkan, mulai meng-announce ke publik bahwasanya katakanlah Kementerian X membutuhkan atau sedang mengadakan proyek X misalnya. Nah, jadi untuk kemudian si penyedia jasa atau barang dan jasa ini segera mendaftarkan diri untuk mengikuti proyek ini seperti itu. Kemudian di fase selanjutnya yaitu ada fase pelaksanaan prosedur. Nah, di fase pelaksanaan prosedur ini, keseluruhan prosedur yang melibatkan pihak penyelenggara dengan peserta tender. Jadi di sini sudah mulai ada keterlibatan dari peserta. Di fase ini, peserta memiliki waktu terbatas untuk mempresentasikan penawaran mereka, kemudian si penyelenggara akan memeriksa penawaran mereka dan membuat seleksi awal. Kemudian si penyelenggara akan memberikan peringkat dan mengumumkan pemenang. Dan kemudian yang terakhir ada fase implementasi kontrak, di mana fase ini melibatkan kesimpulan dari kontrak yang telah dibuat antara si penyelenggara dengan peserta si pemenang proyek ini tadi, untuk kemudian membahas mengenai terkait dengan kontrak-kontrak yang akan dijalankan. Nah, lalu gimana sih terkait dengan fase ini, bagaimana korupsi itu bisa terjadi gitu kan? Nah, dari mulai fase pemilihan objek itu kecurangan ini, fraud ini itu bisa terjadi ketika misalnya si penyelenggara ini
akan membuka prosedur pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi sejak awal dia melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di lingkungan pemerintahan tersebut gitu. Jadi dia lagi-lagi dia memanfaatkan atau menyelewengkan jabatannya untuk kemudian mereka membuat prosedur yang nanti akan mengarah untuk memberikan keuntungan pribadi untuk dia sendiri seperti itu. Jadi bahkan ya di fase 1 ini itu sudah mengindikasikan adanya praktik korupsi gitu kan. Jadi bisa dibilang data 90% korupsi yang terjadi itu adalah korupsi pengadaan barang dan jasa, itu bisa diklaim benar gitu, fakta memang seperti itu gitu. Nah kemudian di fase pengumuman ini itu tindakan korupsi ini bisa dengan cara misalnya hampir sama dengan fase pemilihan objek. Jadi si penyelenggara ini akan memberikan prosedur-prosedur yang terlihat agak samar atau ambigu untuk kemudian nanti akan memudahkan bagi dia di tahap selanjutnya untuk menemukan celah untuk apabila mungkin nanti ada misalnya peserta lain yang dirasa tidak menerima hasil dari proyek tersebut, hasil dari tender tersebut, seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara perubahan persyaratan, sehingga mungkin beberapa peserta itu yang dirasa tidak memenuhi persyaratan itu mengundurkan diri, seperti itu. Nah, kemudian di tahap ketiga itu praktik korupsi ini bisa dilakukan dengan cara misalnya penilaian yang tidak objektif. Jadi si penyelenggara ini melakukan penilaian si peserta itu mereka tidak menilai dengan jujur gitu ya. Mereka memanipulasi penilaian itu sehingga mereka akan cenderung memberikan penilaian yang lebih baik untuk perusahaan yang sudah dia incar. Nah, seperti itu. Kemudian di tahap terakhir fase implementasi itu misalnya si penyelenggara ini akan memberikan informasi rahasia tender peserta ke peserta lain untuk misalnya kemudian karena tadi misalnya si penyelenggara ini disuap oleh suatu penyedia barang dan jasa, kemudian si penyelenggara ini akan memberikan informasi pribadi yang seharusnya itu menjadi konsumsi bagi pihak penyelenggara dan tidak boleh disebarluaskan seperti itu. Jadi memang di fase pengadaan ini hampir semua fase ini memiliki peluang, memiliki celah bagi para oknum-oknum untuk melakukan praktik korupsi atau praktik suap atau tindakan ilegal yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya dilihat masih maraknya praktik korupsi di Indonesia ini khususnya. Lalu bagaimana sih upaya-upaya yang seharusnya itu dilakukan untuk memerangi, memberantas praktik korupsi itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu prinsip yang dinamakan transparansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi merupakan prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Jadi teman-teman, transparansi ini singkatnya adalah
pemerintah itu terbuka perihal dengan informasi yang mereka punya. Dan di sini masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini Asia Development Bank dan OECD itu mengungkapkan bahwa transparansi ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan untuk mencegah dan mendeteksi korupsi secara efektif. Jadi memang transparansi ini memfasilitasi keterlibatan publik dengan meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk kemudian mereka akan mempengaruhi pengeluaran misalnya, atau kebijakan, atau mungkin pengambilan keputusan pemerintah. Nah, sebagai contohnya misalnya strategi transparansi yang dapat diambil oleh pemerintah, misalnya menetapkan prosedur di mana masyarakat dapat memperoleh informasi tentang administrasi publik, kemudian menyederhanakan akses publik kepada otoritas, kemudian mempublikasikan informasi termasuk risiko korupsi dalam administrasi publik. Nah, memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, bahwasannya masyarakat ini memiliki hak terkait dengan akses informasi secara aktif, tapi dengan syarat bahwa informasi tersebut dapat dipahami, valid, dan lengkap gitu ya pada seluruh aspek. Nah, jadi mengapa demikian, bahwasanya memang dibutuhkan transparansi ini untuk kemudian bisa timbul kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga akan kemudian outputnya adalah untuk mencegah dan mendeteksi korupsi secara efektif. Berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tadi, itu harus diberikan atau harus dijalankan dengan prinsip transparansi ini. Dilakukan misalnya dengan cara perlakuan yang sama antar peserta yang mengikuti proyek tersebut, kemudian adanya non-diskriminasi, kemudian harus dengan proporsionalitas, dan yang mana prinsip tersebut harus saling berkaitan untuk memastikan adanya prosedur pengadaan barang dan jasa yang kompetitif, adil, dan tidak dapat dikorupsi. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa uang publik tersebut itu tidak digunakan untuk keuntungan pribadi bagi pihak-pihak tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu apa sih fungsi transparansi? Jadi fungsi transparansi itu sendiri, teman-teman, ada dua. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai fitur representatif, yang mana di sini transparansi berperan untuk penyediaan informasi yang menunjukkan kemauan untuk keterbukaan dalam hal ini pemerintah ya. Pemerintah itu terbuka untuk kemudian memperkuat hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Jadi dengan adanya keterbukaan dan penyediaan informasi itu akan memicu memperkuat hubungan antara kedua pihak ini, seperti itu. Lalu fungsi yang kedua yaitu terkait dengan fitur kontrol. Nah, di sini transparansi yaitu pemantauan tindakan semua badan pemerintah, juga terkait dengan kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian juga memungkinkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan lembaga pemerintah. Yang mana fitur kontrol ini juga merupakan alat anti korupsi, yang mana untuk memerangi manipulasi yang merugikan masyarakat itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Kemudian next, ada tahap-tahap transparansi. Jadi di sini ada 5 tahap dalam menerapkan prinsip transparansi. Yang pertama yaitu tahap pertama proses
penganggaran. Nah, proses penganggaran ini bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Kemudian, yang kedua yaitu tahap proses penyusunan kegiatan. Nah, dalam tahap ini, itu dilakukan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan terkait dengan anggaran pendapatan dan alokasi anggaran terkait dengan anggaran belanja. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses pembahasan. Nah, di tahap ini yaitu melakukan pembahasan terkait dengan pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana. Kemudian juga melakukan mekanisme pengelolaan proyek, mulai dari pelaksanaan tender, kemudian pengerjaan teknis, kemudian pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Nah, yang keempat yaitu proses pengawasan. Nah, di tahap ini itu dilakukan pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khususnya adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu proses evaluasi. Nah, yang dilakukan di tahap ini yaitu penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output dari proyek tersebut gitu. Jadi dapat dilihat bahwasannya transparansi ini tidak hanya diimplementasikan pada satu titik saja gitu ya. Jadi dari semua katakanlah tadi ya, pengadaan barang dan jasa gitu ya. Prinsip transparansi ini harus dengan baik dijalankan mulai dari tahap awal hingga tahap implementasi dari proyek tersebut, sehingga dengan demikian transparansi akan lebih maksimal gitu ya, untuk kemudian bisa dengan secara efektif untuk memberantas korupsi seperti itu. Nah, kemudian apa sih selanjutnya gitu kan? Setelah tadi transparansi itu penting gitu ya, efektif. Kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu kan? Nah, perlu diketahui bahwasannya meskipun transparansi ini penting untuk mengungkap dan mencegah korupsi, namun transparansi saja tidak cukup untuk mengurangi korupsi secara kontinu. Gitu. Jadi untuk berkelanjutan itu tidak hanya cukup ya untuk kemudian pemerintah hanya mendisclose informasi gitu. Namun untuk memastikan bahwasanya transparansi ini bisa mengurangi korupsi, informasi tidak hanya menjangkau atau diterima ya oleh publik gitu ya, hanya diterima saja gitu. Tetapi publik atau masyarakat ini harus bertindak setelah memperoleh informasi tersebut ya, untuk kemudian dapat mengetahui indikasi-indikasi adanya praktik korupsi oleh suatu oknum tertentu. Nah, sebagai contoh misalnya setelah pemerintah ini melakukan penyediaan informasi, setelah mendisclose informasi gitu, katakanlah di sini masyarakat sebaiknya itu adalah menganalisis atau menelaah sekiranya mungkin ada kejanggalan-kejanggalan yang kemudian di sini peran dari masyarakat adalah melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab terkait dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Kemudian juga misalnya dilakukan protes, kemudian atau misalnya menghukum oknum tersebut dengan cara misalnya tidak memilih lagi untuk periode yang selanjutnya, seperti itu. Nah, dengan demikian akan muncul reformasi yang berfokus pada peningkatan transparansi, yang mana memang harus disertai dengan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk benar-benar bertindak atau bereaksi atas informasi yang sudah didisclose oleh pemerintah, seperti itu. Jadi tidak hanya informasi itu setelah disajikan kemudian dibiarkan ya, tapi agar informasi tersebut menjadi bermanfaat, bermakna gitu, pasti
kita sebagai masyarakat gitu juga harus bereaksi terhadap informasi tersebut seperti itu. Yang dengan demikian pernyataan dari OECD tadi benar bahwasannya transparansi ini memang dapat secara efektif untuk mengurangi atau memberantas korupsi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi pertanyaan bagi peserta. Teman-teman bisa langsung menanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Aku mau bertanya, boleh? Ya, silakan. Bagaimana peran prinsip transparansi pada proses pengadaan barang dan jasa itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab. Jadi, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, transparansi ini berperan sangat penting karena pada dasarnya dapat memfasilitasi pelaksanaan yang tepat dan kepercayaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, prinsip transparansi ini dalam pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa perlakuan dari pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara tidak diskriminatif dan terbuka dalam proses dan menjelaskan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pihak yang terlibat. Nah, jadi transparansi ini mencerminkan bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, dengan prinsip transparansi ini, kontrak pengadaan barang dan jasa harus diberikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, sehingga setiap peserta yang bergabung dalam proses tersebut mendapatkan perlakuan yang sama, non-diskriminasi, dan dijalankan secara proporsionalitas. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa uang publik itu tidak digunakan untuk keuntungan pribadi dari suatu oknum tertentu. Demikian jawaban dari saya, Mbak Aisyah. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, saya ingin bertanya. Boleh? Baik, silakan. Apakah ada kemungkinan bahwa transparansi ini juga memberikan dampak yang negatif? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab saja. Jadi memang untuk penerapan prinsip transparansi ini, pengungkapan informasi itu dapat diimplementasikan melalui media internet, berupa misalnya penyajian di halaman website masing-masing pemerintah tersebut, misalnya pemerintah suatu daerah X gitu atau kota X seperti itu. Nah, dalam hal demikian dibutuhkan informasi real time karena informasi real time tersebut memang sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan utama. Nah, dengan demikian tentu penggunaan website ini dalam upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah tertentu akan memunculkan masalah baru. Nah, misalnya itu dalam segi keamanan. Jadi keamanan ini akan menjadi aspek terpenting dikarenakan data yang akan diakses oleh publik ini merupakan data yang memang penting ya, data-data terkait dengan APBN atau APBD suatu wilayah gitu. Jadi akan ada kemungkinan bahwa website tersebut atau data tersebut nantinya akan dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun memang itu menjadi konsekuensi dan tidak bisa sepenuhnya kita menghindari resiko tersebut, tapi setidaknya kita dapat mencegah misalnya dengan cara suatu pemerintah daerah atau kota itu bekerja sama dengan misalnya Kementerian Kominfo atau Badan Cyber Sandi Negara untuk menyiapkan protokol keamanan teknologi informasi yang nantinya akan dibangun sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan transparansi keuangan di daerah tersebut. Nah, dari pihak Badan Cyber dan Sandi Negara ini sendiri pada dasarnya juga sudah menetapkan berbagai standar teknis terkait dengan prosedur dalam pengamanan informasi keuangan. Sehingga dengan demikian penerapan dari prinsip transparansi ini terkait dengan risikonya akan bisa diminimalisir seperti itu. Demikian jawaban dari saya, Mbak Poir.
Mungkin apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Baik, silakan. eh, apakah prinsip transparansi itu berarti bahwa pemerintah menyampaikan seluruh informasi yang mereka miliki kepada publik? Baik, Terima kasih. terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang apakah pemerintah itu semata-mata akan memberikan seluruh informasinya yang mereka miliki kepada publik gitu. Nah, jadi memang dilihat dari jenis informasinya sendiri itu kan ada informasi yang bersifat publik dan non publik. Non publik ini jadi maksudnya dikecualikan dari publik. Nah, informasi publik itu apa sih? Informasi publik itu informasi yang ya memang bisa diakses oleh publik. Nah, untuk informasi non publik itu informasi yang memang dikecualikan dari publik, yang mana informasi tersebut tidak boleh disebarluaskan ke publik dengan alasan dapat mengakibatkan ancaman keamanan bagi negara. Jadi memang balik lagi ke pertanyaannya, apakah pemerintah akan menyampaikan seluruh informasi tersebut kepada publik? Jadi tidak sepenuhnya. Jadi melihat apakah memang informasi itu layak untuk di-share ke publik. Jika iya, maka memang dari publik sendiri, masyarakat itu mempunyai hak untuk mengetahui informasi tersebut. Nah, kalau tidak, ya memang informasi tersebut memang bersifat rahasia dan hanya boleh dan bisa diakses oleh pemerintah. Misalnya, informasi mengenai laporan keuangan yang belum diaudit, kemudian informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dari usaha yang tidak sehat, kemudian misalnya juga informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, kemudian juga informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, misalnya terkait dengan jabatan yang dimiliki oleh pejabat di pemerintah daerah tersebut. Seperti itu. Demikian jawaban dari saya, Mbak Finati. Baik, terima kasih Mbak Fudra. Baik, saya kira cukup untuk sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Dan sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa untuk hadir di webinar-webinar selanjutnya.